Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidur merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kesehatan kita secara fisik, mental, dan spiritual. Namun, terkadang kita mungkin tidak menyadari bahwa waktu tidur juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan dan kualitas hidup kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pentingnya waktu tidur yang sebaiknya dihindari untuk tidur, baik dari perspektif agama Islam maupun dari sudut pandang kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang waktu tidur yang tepat, diharapkan kita dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan bermakna. Inilah 5 waktu tidur yang sebaiknya kita hindari. 1. Jangan tidur setelah sholat subuh atau di pagi hari. Poin pertama yang perlu diperhatikan adalah mengenai tidur setelah sholat subuh atau di pagi hari. Menurut Ibnu Qayyim, tidur di waktu pagi termasuk dalam 4 hal yang dapat menghambat datangnya rezeki. Menurut ajaran Islam dan juga pendapat dari ilmu kedokteran, tidur pada waktu pagi sebenarnya kurang dianjurkan. Mengapa demikian? Karena tidur setelah sholat subuh atau di pagi hari cenderung membuat tubuh menjadi lemah dan lesu. Ini disebabkan oleh perubahan ritme tidur dan bangun yang terjadi di pagi hari. Saat kita tidur di pagi hari, tubuh masih berada dalam fase tidur yang dalam. Oleh karena itu, saat bangun tidur, seringkali kita merasa kurang segar dan sulit untuk memulai aktivitas harian. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kualitas hidup sehari-hari. Selain itu, tidur di pagi hari juga dapat menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga untuk memulai hari dengan produktif. Pagi adalah waktu yang ideal untuk melakukan berbagai aktivitas yang positif dan bermanfaat, seperti olahraga ringan, membaca, atau merencanakan kegiatan hari itu. Dengan memanfaatkan waktu pagi dengan baik, kita dapat memulai hari dengan semangat dan energi yang tinggi. Dari sudut pandang kedokteran, tidur di pagi hari juga dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Gangguan pada ritme sirkadian dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan tidur, kelelahan, dan masalah mood. Oleh karena itu, sebaiknya kita berusaha untuk menjaga konsistensi pola tidur, dengan menghindari tidur di pagi hari dan berusaha untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. 2. Hindari tidur sepanjang hari, kecuali jika sedang sakit. Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah mengenai tidur sepanjang hari. Meskipun tidur merupakan bagian penting dari kesehatan kita, tidur berlebihan juga dapat memiliki dampak negatif bagi tubuh. Tidur sepanjang hari, kecuali dalam kondisi khusus seperti sakit, sebenarnya kurang dianjurkan. Tidur berlebihan dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang aktif dan kurang berenergi. Saat bangun tidur, seseorang mungkin merasa masih lelah dan kurang segar, bahkan setelah tidur cukup lama. Selain itu, tidur berlebihan juga dapat mengganggu pola tidur dan mengubah ritme sirkadian tubuh. Gangguan pada pola tidur dapat menyebabkan masalah seperti sulit tidur di malam hari, kelelahan kronis, dan masalah mood. Dari sudut pandang kesehatan mental, tidur berlebihan juga dapat menyebabkan kemalasan dan kurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan produktivitas seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya kita berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam waktu tidur. Cobalah untuk tidur yang cukup, namun juga hindari tidur berlebihan. Usahakan untuk menjaga pola tidur yang konsisten, dengan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. 3. Tidur langsung setelah makan tidak baik. Poin ketiga yang perlu diperhatikan adalah mengenai tidur setelah makan. Saat selesai makan, sebagian orang mungkin merasa mengantuk dan tergoda untuk langsung tidur. Namun,
Tidur setelah makan sebenarnya kurang dianjurkan karena dapat mengganggu proses pencernaan. Ketika kita tidur setelah makan, proses pencernaan makanan dalam tubuh tidak berjalan dengan optimal. Tubuh perlu berada dalam posisi tegak atau berdiri untuk membantu makanan turun ke dalam lambung dan dicerna dengan baik. Saat tidur, posisi tubuh menjadi horizontal, sehingga makanan mungkin tidak bisa dicerna dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan seperti rasa kembung, sakit perut, atau rasa tidak nyaman di lambung. Selain itu, tidur setelah makan juga dapat menyebabkan naiknya berat badan. Saat tidur, metabolisme tubuh menjadi lebih lambat sehingga kalori yang kita konsumsi dari makanan tidak terbakar dengan efisien. Akibatnya, kalori tersebut akan disimpan dalam tubuh sebagai lemak, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penambahan berat badan. Oleh karena itu, sebaiknya kita berusaha untuk menjaga jarak antara waktu makan dan tidur. Usahakan untuk tidak tidur langsung setelah makan, melainkan tunggu minimal 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum tidur. Hal ini akan membantu proses pencernaan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya gangguan pencernaan serta penambahan berat badan yang tidak diinginkan. 4. Tidur setelah sholat Asyar atau menjelang maghrib. Poin keempat yang perlu diperhatikan adalah mengenai tidur setelah sholat Asyar atau menjelang maghrib. Meskipun tidak ada larangan langsung dalam agama Islam terkait tidur pada waktu ini, terdapat pemahaman bahwa tidur di sore hari, khususnya setelah sholat Asyar, dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang. Tidur di sore hari seringkali membuat seseorang merasa mengantuk dan kurang bersemangat untuk melakukan aktivitas. Saat bangun tidur, tubuh mungkin akan merasa kaku dan pikiran menjadi kurang fokus. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kualitas hidup sehari-hari. Dari sudut pandang ilmu kedokteran, tidur di sore hari juga dapat mengganggu pola tidur seseorang. Terlalu sering tidur di sore hari dapat mengubah ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, yang dapat menyebabkan masalah tidur di malam hari. Gangguan pada pola tidur dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya kita berusaha untuk menghindari tidur di sore hari, terutama setelah sholat Asyar atau menjelang maghrib. Cobalah untuk tetap aktif dan terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat pada waktu-waktu tersebut, seperti membaca, berolahraga ringan, atau berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman. 5. Tidur sebelum sholat Isya. Poin kelima yang perlu diperhatikan adalah mengenai tidur sebelum sholat Isya. Rasulullah melarang umatnya untuk tidur sebelum sholat Isya karena tidur di waktu ini dapat menyebabkan seseorang melewatkan waktu sholat Isya atau tidur terlalu lama hingga waktu subuh. Tidur sebelum sholat Isya juga dapat menyebabkan seseorang merasa malas dan kurang semangat untuk menjalankan ibadah. Saat bangun tidur, tubuh mungkin akan merasa kaku dan pikiran menjadi kurang fokus. Hal ini dapat mengganggu kualitas ibadah dan koneksi spiritual seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya kita berusaha untuk menjaga kewaspadaan dan menghindari tidur sebelum sholat Isya. Cobalah untuk tetap aktif dan terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat pada waktu-waktu tersebut, seperti melakukan ibadah, membaca Al-Quran, atau melakukan zikir. Dalam menjaga kesehatan fisik dan spiritual, penting bagi kita untuk memperhatikan pola tidur yang sehat. Menghindari tidur pada waktu-waktu yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam maupun dari sudut pandang kesehatan dapat membantu kita untuk tetap aktif, produktif, dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Semoga penjelasan mengenai waktu tidur yang perlu dihindari ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Mari kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan menjaga pola tidur yang sehat sesuai dengan ajaran Islam dan juga prinsip-prinsip kesehatan yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.